melaporkan dari tempat kejadian perkara. Tak hanya bertindak anarkis dengan melempari batu dan petasan ke kantor DPRD, peserta aksi tolak Omnibus Law di Jember Kamis kemarin juga melakukan ancaman terhadap para jurnalis, bertindak sok jagoan, membentak para pekerja media sambil memegang palu besi. Sajikan fakta dengan narasumber yang kompeten. Kami hadir demi pemirsa, tentunya dengan sajian berita-berita aktual dan terkini. Jangan lewatkan setiap hari, hanya di News FTV Jember. Jangan lewatkan dalam perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. News FTV Jember mempersembahkan program spesial talk show bersama narasumber kompeten, serta para calon bupati dan wakil bupati. Setiap hari Selasa pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari studio FTV Jember. Rasa ini ku tak harus jujur. Tolong pergilah dari majiku, karena cinta ini sungguh telah menyiksaku. Tetap menjadi inspirasiku. Tolong pergilah dari majiku, karena cinta ini sungguh telah menyiksaku. Ku telah bermain terlalu jauh dengan hatiku, dengan rasa yang salah. Selamat malam pemirsa, salam jumpa dalam program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Agung Widya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember pasti digelar 9 Desember 2020. Ada 3 pasangan calon yang ikut dalam kontestasi 5 tahunan ini untuk merebut suara terbanyak dari pemilih. Salah satunya sosok Haji Hendy Siswanto, entrepreneur sukses, owner Rin Collection dan Seven Dream Group. Berpasangan dengan putra mantan Rais Am PBNU, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Kiai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Haji Hendy memantapkan maju untuk membenahi Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Siapa dan bagaimana sepak terjang Pak Hendy dalam meniti berbagai karir dan sukses dalam dunia bisnis? Inilah spesial talkshow FTV Jember dalam edisi Bincang Akrab bersama calon Bupati Jember, Haji Hendy Siswanto. Hendy Siswanto atau akrab dipanggil Haji Hendy merupakan sosok pengusaha sukses di Kabupaten Jember. Mantan aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan RI ini akhirnya memutuskan tampil sebagai salah satu kontestan pemilihan Bupati Jember 2020. Hendy Siswanto merupakan lulusan Universitas Muhammad Seruji Jember dan aktif sebagai Ketua Takmir Masjid Megah Raudlatul Mukhlisin. Figur entrepreneur sukses ini maju dengan menggandeng Kiai Haji Muhammad Balya Firjon Barlaman atau Gus Firjon sebagai wakilnya. Mendapatkan nomor urut 2, pasangan Hendy Firjon resmi menjadi salah satu kontestan dalam ajang Pesta Demokrasi 5 tahunan. Bersaing dengan 2 paslon lainnya yakni Faida Fian dan paslon Abdussalam Ivan Aryatnawijaya. Lebih jauh mengenal sosok Haji Hendy Siswanto, bagaimana trik suksesnya dalam menekuni dunia bisnis. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya pemirsa, malam ini spesial sekali karena spesial talkshow telah kehadiran bintang tamu yang sangat spesial, yakni calon Bupati Jember 2020, Bapak Haji Hendy Siswanto. Selamat malam Bapak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Hendy dan juga tim yang telah hadir di studio kami FTV Jember, Pak. Ya, terima kasih Ya. FTV, mudah-mudahan semakin jaya. Amin. Amin. Ya Pak Hendy, mungkin sebelum kita berbincang mengenai keikutsertaan Pak Hendy dalam kontestasi Pilkada Jember ini, mungkin saya dan juga pemirsa di rumah ingin tahu seperti apa sih sosok Haji Hendy ini, bagaimana sih latar belakangnya, atau ada cerita apa sih ketika Haji Hendy dulu ketika masih kecil, bisa diceritakan Pak Hendy? Jadi saya asli lahir di Jember, jelas ya. Jember lahir dan tinggal saya sekarang di Jalan Sultan Agung. Kalau di Tukurin Collection sekarang itu, Ya. di belakang itu ada gang kampung namanya Kampung Ledok itu. Kampung Ledok, Kampung Pak. Ledok. Ya. Jadi Kampung Ledok itu ledok itu kotoran ya, Oh, gitu. lumpur. Artinya seperti Lumpur. itu ya Pak? Jadi kampung yang lumpur, kotor. Jadi dulu memang kenapa ledok, karena memang bawah, agak bawah. Jadi kalau setiap tahun banjir, hujan Pasti apa kemasukan banjir gitu, masuk Pak? ke rumah saya. Jadi rumah saya ini tempat penampungan air banjir dari Pegunungan Argopuro. Iya. Jadi di Jember ini ada 2 sungai besar, Sungai Dadung dan Sungai Jompo. Itu penampungannya rumah saya. Rumah saya tenggelam. Itu Iya, biasa itu. Hal biasa. Hal begitu. biasa, dan itu dialami waktu saya masih kecil sampai saya usia sekitar 30-40-an tahun. Wow, cukup lama. Cukup lama. Jadi selama 40 tahun kami mandi dalam debu itu ya kan. Lumpur masuk rumah kami itu biasa. Itu masih kecil kami sana. Jadi saya sekolah juga di Jember, dari SD sekolah dasar di Jember, SD Sawahan 2. Iya. SMP-nya saya SMP Dewi Sartika juga swasta. STM-nya saya STM Negeri Jember. Terus saya kuliah di Yundas Muhammad Suci. Iya. Jadi Jember juga. Semuanya Jadi di saya Jember ya, Pak? pencinta kearifan lokal. Iya. Kearifan lokal. Jadi saya termasuk hari-hari saya juga ditanam di Jember. Dan kecil saya pun di kampung, dan saya ngaji orang kampung. Iya. Guru ngaji saya pun juga guru ngaji di musola. Di musola kami bukan santri dari pesantren, tidak. Jadi kami orang asli, sosok orang Jember asli ya kami. Bukan punya latar belakang apa-apa, latar belakang orang Jember aja. Gitu aja, gitu Mbak. Untuk latar belakang keluarga Pak, apakah berbisnis? Ya, rumah kami, di keluarga kami tidak ada satupun yang jadi pegawai negeri. Dari orang kakek-kakek kami semua tidak ada satupun jadi pegawai negeri, tidak ada. Iya. Dan kami orang swasta murni, dan orang tua kami dulu
bukan tiba-tiba seperti ini. Orang tua kami memang pekerja keras. Jadi kalau kami sekeluarga itu kalau memberikan hidup sehari-hari, Iya. orang tua kami itu sehari-hari kami makan itu ya makan kalau nasi putih sama tempe gitu, tempe aja. Udah. Nasi putih sama tempe aja. Ada sayurnya dikit gitu dah. Ada tempe. Sehari besok tempe nasi putih sama telur aja satu. Gitu. Tapi kalau ibu saya nanti orang tua kami itu setiap tahun itu ada acara-acara hari-hari keagamaan, Iya. Maulidin Nabi, hari Isra Mi'raj, terus Ramadan, Iya. Ramadan Idul Fitri. Kami di kampung kami itu yang membuat acara tasyakuran yang terbesar tuh kami. Gitu. Besar sekali dan itu pestanya keluarga kami. Jadi kontradiksi dengan kehidupan saya sehari-hari. Sehari-hari kami menikmati kehidupan ini di rumah itu betul-betul kalau ngomong sederhana di bawah malah. Di bawah sederhana. Di bawah ya, Pak, ya? sederhana ya. Yang dibuat makan anak-anaknya ini. Saya tanya sama orang tua saya, ibu bapak saya. Kok saya nggak bisa nonton film seperti teman-teman saya nonton film gitu. Saya nggak Iya. boleh nonton film dulu. Nggak boleh, Pak. Mandi di sungai nggak boleh. Kalau pulang dipukulin sama orang tua. Gitu, Nggak Pak. boleh. Dulu di Sungai Jompo bisa dibuat mandi. Keren, bersih sekali. Masih bersih ya, Pak? Sangat bersih dan ini harus bersih lagi ntar lagi. Iya. Ntar lagi. Itu nggak boleh kami itu mandi di sungai. Dan itu di kehidupan di keluarga kami itu ya seperti itu. Kami bawa kehidupan di bawah sederhana lah. Saya tanya sama orang tua, kenapa kok seperti itu, Bu? Iya. Kami kok nggak makan yang mewah-mewah. Iya. Ibu saya bilang begini, orang makan itu enaknya cuma di leher sini aja. Kalau udah masuk hilang semuanya. Gitu, satu ya. Yang kedua katanya ibu saya, sekarang kamu makan apa aja, kamu sehat, kamu tidak kekurangan, Iya. cukup. Gitu ya. Orang tua wajib menyisihkan uang yang ini, rezeki ini, disisihkan ditabung untuk acara syukuran. Iya. Lu kan dibagi-bagikan orang. Ya, karena kita, kata ibu saya ini, kalau kamu besok harus diurus sama ibu. Iya. Gitu. Kalau ibu bapak ini, kalau orang yang suka sedekah, suruh 7 turunannya ibu nanti, 7 turunan, tidak akan pernah susah. Itu katanya siapa? Katanya Al-Quran. Al-Quran. Jadi ibu bapak saya itu mengatakan seperti itu, keras kehidupannya, pekerja keras. Iya. Bapak kami kalau bangun jam 2 pagi, setelah sholat malam sampai subuh langsung berangkat kerja. Bapak kami kerja di mana, stasiun, Pak? Iya. di stasiun dagang, buka toko di stasiun Jember. Ibu saya membuat pisang goreng dulu. Dari jam 2 sudah mulai Sudah nata-nata aktivitas. bekerja ya, Pak? Sudah aktivitas di sholat malam, habis sholat malam, sebelum subuh itu sudah sebelum subuh sudah siap makanan itu. Habis sholat subuh baru digoreng, dimasak. Gitu. Bukan ibu saya menjual itu bukan. Saya yang banyak orang ngambil pisang goreng di rumah. Oh iya. Distributor lah. Iya. Distributornya pisang goreng sama singkong macam-macam itu zaman dulu itu. Ibu saya itu. Dan orang datang saya menghitungkan pisang gorengnya dibawa ke pasar, anak teman-teman kampung itu dijual itu seperti itu. Bapak saya pergi ke stasiun jualan sampai dari jam 2 pagi berangkat, pulangnya jam 5 sore. Wow. Berjam-jam. Berjam-jam, berpuluh-puluh jam. Iya. Pulang lewat dari jam yang sebenarnya. Dan itu diterapkan itu jadi intinya ibu kami, orang keluarga ini anaknya harus bisa menyisihkan rezekinya untuk sedekah. Dan kami setiap tahun tuh punya pesta besar pada saat itu. Apa, Pak? Itu pada saat Ramadan. Jadi pada saat Ramadan itu pesta kami, keluarga kami. Pestanya apa? Bagi-bagi takjil. Itu kami lakukan bagi-bagi takjil mulai saya masih kecil, Mbak. Jadi mulai tahun 70-an kami sudah, tahun 1970 keluarga kami sudah bagi-bagi takjil. Tradisi itu sudah dimulai ya, Pak? Sudah dimulai. Dulu cuman bagi-bagi takjil tiap Ramadan itu dimulai sekitar 50 orang waktu Iya. itu. Gitu sampai terakhir ini setiap per hari 50 orang. Terakhir ini kami bagi-bagi takjil 15.000 orang untuk terakhir yang sekarang. Iya. Kita mau kejar untuk yang lebih tinggi lagi. Dan itu kegiatan kami masih mulai kecil. Mau ditambah lagi? Boleh? Jadi hal yang hebat lagi di keluarga kami yang pada saat itu,
hebat berat maksudnya ya. Iya. Bukan hebat istimewa, tidak ada sama sekali. Kami tidak punya sepeda, Pak. Lalu Pak, Tidak punya, jalan kaki. untuk Jadi, beraktivitas kemana-mana jalan Pak kaki. Hendy sekeluarga jalan kaki? Jalan kaki dan naik beca. Padahal orang tua kalau untuk biaya untuk acara Maulud Nabi, acara-acara besar, kegiatan-kegiatan keagamaan, itu pesta kami bisa membeli untuk sepeda motor, Pak. Tapi orang tua nggak mau beli itu. Iya. Beli sepeda itu begitu kami sudah masuk SD kelas 4 kelas 5, itu baru beli sepeda. Itu pun 1 biji. Keluarga kami berlima, 1 saudara ini. Pak Hendy nomor berapa Pak? Saya nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Saya berlima, itu sepedanya tuh juga sepeda yang beli bekas, bukan beli sepeda baru gitu. Dan itu dinikmati bergantian. Itu pun tidak boleh naik di jalan raya, harus di kampung saja naik sepedanya. gitu. Gitu. Begitu orang tua kami itu betul, selama Anda masih belum menghasilkan uang sendiri, Iya. jangan coba-coba mau ingin menikmati untuk dirinya. Oh. Ini tanggung jawab orang tua, itu prinsipnya. Apalagi bermacam-macam pada saat itu, merokok macam-macam, tidak boleh sama sekali. Iya. Itu betul-betul dilarang keras di keluarga kami seperti itu. Belum boleh, nggak boleh sama sekali. Termasuk yang yang anak-anak masih kecil, ya cinta-cintaan monyet Iya. gitu, itu dilarang keras itu. Terus mandi di sungai nggak boleh. Itu keluarga kami. Meskipun keluarga kami sederhana begitu, kehidupan sederhana, cuman larangan-larangan itu dibatasin. Cuman saya bertanya sama orang tua pada saat itu, orang tua bilang apa? Saya di rumah ini tidak ada pembantu. Kita hidup orang tua, bapak ibu sama anak-anak, nggak ada pembantu. Jadi kamar harus bersihin sendiri, semua bikin sendiri, gitu Pak. Jadi mulai Pak Gitu. Hendy kecil sudah hidup mandiri seperti itu ya Pak? Sudah cukup mandiri. Dan bahkan kepada saat kami sudah menginjak dewasa dan pada saat kami masuk STM, Surat STM Negeri Jember, Iya. kami dari kelas saya alhamdulillah Mbak, saya mulai SMP saya dapat beasiswa terus Mbak. Alhamdulillah. Ya, dari dulu itu beasiswa itu pinter-pinteran Mbak. Yang dihitung dulu itu pertama mampu apa tidak. Kalau memang orang tidak mampu akan diberi beasiswa. Iya. Kriterianya. Yang kedua diberikan beasiswa itu orang yang pintar. Gitu. Pun yang nilai lebih di atas rata-rata itu baru kesempatan dapat beasiswa. Jadi pinter-pinteran. Saya bukan kategori yang tidak punya. Saya Tapi kategori yang pinter. kategori yang pintar. Gitu. Dan itu SMP saya dapat, STM saya dapat beasiswa. Dan ada sisa uang. Sisa uang kami itu saya kumpulkan 1 tahun bisa beli motor. Wow. Tapi itu juga nggak boleh sama ibu. Nggak boleh. Ini kamu bukan bekerja, kamu kan Iya. belajar. Kalau kamu bekerja boleh kamu beli motor. Nggak boleh, malah disimpan sama ibu. Begitu Ramadan disedekahkan semuanya, sedekahkan semua. Gitu. Berarti disedekahkan. Pak Hendy sekeluarga ini memang menerapkan hidup tidak bermewah-mewah, tapi untuk berbagi dengan sesama gitu ya Pak Hendy ya? Iya, jadi kalau berbagi kami wajib. Mm-mm. Bahkan maafkan. Pada saat kami saatnya berbagi, Iya. kami tidak ada uang. Apa yang kami miliki harta itu kami lepas. Harta mulia, maksudnya seperti barang-barang mulia, seperti ada emas, kita punya emas, kita lepas, kita jual, kita sedekahkan. Bukan ngejual rumah, tapi ngejual harta yang ada kita punya. Itu tabungan kita pada saat kita pada saat kita waktunya untuk bersedekah itu harus kita lepaskan. Seperti itu. Dan bahkan waktu saya masuk di kuliah Mbak, waktu kuliah begitu lulus STM kuliah, kami bekerja sebagai ini Mbak. Saya sudah bekerja pertama kali itu yang masang pipa air. Masang pipa air Pak Ya, Hendy? saya. Jadi saya bukan tukang pasang pipa air, tapi saya pelayannya pipa air. Bagaimana tuh Pak kerjanya? Jadi saya yang masang pipa di dalam saluran. Jadi pas saluran yang di jembatan Jompo itu, Iya. terus ada Jompo yang putus, ada Iya. pipa besi itu kan kelihatan businya waktu Iya. pertukaran Jompo ambruk itu kan businya lepas tuh. Iya. Itu saya yang masang pipanya itu. Dari Jompo itu sampai ke patung Dr. Subandi. Dr. Subandi Kaliwates itu saya yang masang. Maksudnya saya masang, saya sendiri yang masang dalam saluran itu. Iya. Karena saya pekerja. Sebagai pekerja. Dan gitu. itu ketika Pak Hendy juga masih kuliah ya Pak? Saya kuliah itu. Saya Memang masang pipa. orang tua memang menyuruh Pak Hendy kuliah sambil kerja mungkin? Orang tua nggak nyuruh. Tapi memang keinginan dari Pak Hendy sendiri? Saya sendiri. Dan kami kerja sampai begitu saya kuliah, pulang kuliah saya pasang pipa. Masang pipa dalam saluran. Pernah kami di depannya pom bensin yang di Condro itu Iya. di situ kami membuat saluran pasang crossing. Itu
peristiwa yang membuat ibu saya menangis. Kenapa Pak? Bisa diceritakan? Jadi begitu waktu pada saya masang crossing pipa, crossing pipa tuh memotong jalur jalan raya gitu Mbak. Itu dengan digali dulu jalannya, jalan raya digali separuh jalan digali, separuhnya untuk jalan mobil lewat. Tanahnya ditumpuk di sebelah timur dan barat gitu. Iya. Kami masang di dalam saluran. Saat itu malam hujan. Hujan agak gelap, gak kelihatan itu. Ada gundukan tanah. Di tengah-tengahnya gundukan tanah ini kan ada saluran. Iya. Ada orang di situ, Iya, saya Pak. pasang pipa. Tahu-tahu tiba-tiba ada mobil, ada mobil dari arah timur. Arah timur tuh kenceng. Kenceng. Gak kelihatan tuh kalau ada tumpukan gundukan tanah itu tadi. Jumping itu. Jumping di atas kepala saya gitu. Aduh. Dan membawa air dan muka kami ini kena air lumpur, basah semua sampai satu badan. Dan pada saat itu ibu saya itu jalan lewat situ ngelihat saya, ibu saya menangis. Mungkin nelongso gitu ya Pak ya di dalam Bukan hatinya. ya bagaimana ibu saya mungkin menyampaikan pemikirannya adalah anak saya ikut kerja keras, Iya. ingin mendapatkan sesuatu. Karena kami dulu setiap kami sekolah kami tidak boleh diberikan uang saku, itu nggak ada. Dapat mana lalu Pak Hendi dan kakak dan juga adiknya? Nggak ada. Emang Berangkat nggak jajan makan gitu aja, ya, Pak? dikasih makan aja. Makan pagi dikasih makan yang banyak, yang kenyang, Iya. berangkatlah ke sekolah. Gitu. Baru makan lagi pulang dari sekolah? Pulang sekolah baru makan. Seperti itu Pak, kerasnya kami. Wah, Dan kami bermacam-macam, bukan hanya sebagai tukang, tapi sebagai pasang pipa. Tapi tidak selama itu, sekitar 3 bulan. Setelah itu saya naik posisi karena saya punya dasar pinter Mbak. Gimana Pak? Gini, Memang pintar, saya masang Pak Hendi. pipa itu awalnya saya jadi pelayan, Iya. Setelah itu saya jadi tukangnya. Naik gaji saya. Lebih tinggi ya Pak Lebih ya? tinggi. Setelah itu 1 bulan kemudian saya naik jadi mandor. Iya. Naik lagi saya gajinya. Dapat bulan kemudian kami jadi pelaksana sudah. Begitu pelaksana sudah hebat udah. Iya. Udah pakai topi proyek itu senang sekali. ngawasi-ngawasi Bawa aja motor, ya, udah Pak. pakai trail waktu itu motornya. Udah gagah sekali gitu. Sampai kami kalau kuliah itu bawa trail saya masukkan dalam kelas. Dan cuman memang ada sedikit nakalnya juga nih saya. Gimana, Pak? Ya. Memang kami di STM itu kan anak laki-laki semua. Iya. Jadi kami itu tidak mengenal takut, Mbak. Tidak mengenal takut. Sama sekali nggak mengenal takut. Apalagi kehidupan di Jember ya. Dan kami memang asli orang Jember. Iya. Dalam artian kami dulu anak kenakalan remaja zaman itu betul-betul kenakalannya itu lebih bisa terukur. Bukan ada obat-obatan, tidak mengenal obat-obatan. Paling-paling ada teman kami punya pacar gitu ya, diganggu orang lain. Dia lapor, kita yang nyelesain. Sok gagah gitu zaman begitu. Iya, Zaman-zaman tahun begituan gitu ya, Mbak ya. Seperti itu, Bang. Jadi apa artinya? Saya juga belum berhenti di situ. Waktu begitu kami kerja di bidang perpipaan di proyek air bersih pada saat itu, kami juga bekerja juga di pernah kerja jual ayam di Bali. Di Bali kami jual ayam di Bali, jatuh bangun juga. Berhasil dia jatuh lagi gitu. Kami juga pernah jadi kontraktor, kami juga punya perusahaan seorang kontraktor, saya punya perusahaan berhasil jatuh lagi. Saya juga pernah jadi punya perusahaan konsultan desain perencanaan bangunan, kami juga pernah itu, juga jatuh bangun. Juga pernah jualan kayu jati ke Iran. Wow. Ya. Tapi kami kirim ke kakak saya, di Madiun, kirim ke Jakarta terus dikirim ke Iran. 6 bulan saja itu. Iya, Pak. Dan itu rugi besar. Kenapa, Pak? Bangkrut karena bukan ahlinya memang. Bukan di bidang sana ya, ya, Pak, ya isinya nekat aja waktu itu, bukan asli ini ahlinya. Dan akhirnya kami bangkrut juga itu. Bangkrut dan rugi habis. Sampai mobil pun kita habis semua sampai minus 13,5 juta pada saat itu. 13,5 juta. Dan itu hutang sama kakak saya. Iya. Kakak saya. Dan saya nyampaikan pada saat itu nggak ada kerjaan sudah. Nggak kerja apa ini? Nggak ada kerjaan. Nah setelah itu alhamdulillah ada kerjaan, orang bangun rumah, kami yang ngeborong rumah, jadi mandor, betulkan rumah-rumah orang. Iya. Akhirnya dikenal sama teman-teman di PTP 26. Waktu itu sekarang PTPN 12. Iya. Dulu PTP 26 itu saya dapat pekerjaan di sana. Di sana kami ngerjain rumah-rumah di situ. Alhamdulillah di situ bangkit lagi gitu. Mulai bangkit ya Pak ya? Ya, seperti Jadi itu, Pak Mbak. Hendi nggak tiba-tiba langsung sukses seperti sekarang ini ya? Nggak, Mbak, Masih nggak. banyak cerita jatuh bangunnya. Wah lumayan. Jadi kegiatannya betul-betul dari orang bawah beneran, bukan bawa tanggung, bawa beneran kami di bawah. Gitu.
tidak seperti ini seperti waktu itu ya, gitu Mbak. Iya, Pak Hendy ini sebelum berkarir pernah menjadi ASN ya Pak ya? Ya, Iya, bisa diceritakan itu ya. Pak? Jadi tahun 91 ya. Tahun 91 betul. Itu saya ditawarin teman untuk ikut dalam tes di Kementerian Perhubungan. Waktu itu saya main-main tuh. Karena saya tidak suka jadi pegawai negeri. Iya. Nggak ada bayangan saya mimpi jadi pegawai negeri. Nggak ada Mbak. Pada saat itu kami menganggur, ada kerjaan proyek itu kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi nganggur jam setelah sholat Jumat itu kami tiduran di teras rumah kami. Ya rumah kami di situ sampai hari ini kan rumah kami belum pernah pindah Mbak. Saya di Kamuledok di bawah itu. Saya tidur di teras, ada teman saya nawarin ini ada lowongan kerjaan nih di perhubungan. Di mana? Jakarta. Waduh, Jakarta. Ngapain? Saya nggak punya ijazah saya kan belum pernah dilegalisir. Iya. Nggak usah, lepasan aja. Ternyata di Laci itu ada 1 lembar ijazah S1 ya, nomor suji yang belum dilegalisir, fotokopian gitu aja. Saya kasihkan itu aja dah. Itu yang dibuat ngelamar, 1 lembar gitu aja. Pengantarnya nggak ada, mau apa? Didaftar dulu, dikasih itu, hanya fotokopi ijazah itu. Kami dipanggil di Surabaya, dimarahin di sana. Kalian ini enggak punya niat mau kerja ya? Loh kenapa? Anda masa menyerahkan 1 lembar ini aja? Saya tunggu, kalau besok nggak nyerahkan dokumennya dilengkapi, kamu saya coret. Katanya. Waduh, waktu itu kan kita duit kan pas-pasan Mbak. Saya sudah di Surabaya, ini gimana ini? Saya sudah di Surabaya, akhirnya saya lengkapi, dokumen oke, mulai tes lah. Kalau dulu tuh tesnya 1 tahun Mbak. Gimana? Jadi, Mbak, Apa aja itu Pak? 1 tahun. Jadi 1 tahun tuh bulan ini dites, bulan depannya pengumuman. Bulan berikutnya lagi tes lagi, bulan depannya lagi pengumuman. Lama-lama saya mengeluarkan uang banyak kan Mbak. Dan pada saat saya ikut jadi tes di pegawai negeri itu saya sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga dan anak saya sudah 2. Anak saya sudah 2. Dan kebetulan nomor 2 juga. Anak saya sudah 2, anak saya yang pertama dan kedua, dan saya udah main-main aja awalnya. Begitu ikut tesnya berkali-kali, keluarkan uang banyak. Wah ini harus menang ini, kalau gini harus lulus ini, harus lulus. Serius Mbak, sampai tes terakhir di Jakarta dan kami lulus. Dari yang daftar 2.000 lebih pada saat itu, yang diterima 80 orang se-Indonesia itu. Berarti Pak Hendy menyisihkan 1.000 sekian orang. Ya, alhamdulillah dapat itu. Nah, begitu itu kami terima, lucu lagi nih, diterima di ASN di Jakarta. Dapat 3 bulan pertama saya langsung ngajukan mengundurkan diri, Mbak. Nah, kenapa Pak Hendy? Rugi, Kenapa ini? rugi, gajinya kecil. Gajinya kecil. Kami kan sudah biasa kerja swasta yang tadi saya ceritakan, ya naik jatuh bangun lah gitu Pak. Bangkrut naik lagi, bangkrut kerjaan ini bangkrut naik lagi kan gitu. Jadi kami sudah dengan keberangkrutan terus sukses itu hal biasa buat saya. Gak ada yang hebat-hebat juga, bangkrut juga nggak hebat, sukses juga nggak hebat juga buat saya. Jadi datar-datar aja buat saya. Tapi yang jelas kami tidak berhenti untuk berikhtiar terus bekerja terus. Nah sampai Jakarta 3 bulan pertama itu saya minta uang ke istri saya di Jember. Minta uang untuk biaya kehidupan di Jakarta kan Mbak. Iya. Gajinya dulu 150.000. Biaya kos-kosannya itu 225.000, rugi. Iya. Rugi. Dapat 3 bulan kemudian saya ngajukan mengundurkan diri. Loh kok mengundurkan diri? Mana apa? Nggak ada apa, rugi saya kerja ini. Waduh, sama pimpinan saya itu disayang saya ternyata. Karena saya pada saat itu orang yang paling rajin di Kementerian Perhubungan. Kenapa paling rajin? Pertama, rumah saya di belakang kantor. Iya. Rumah saya itu di belakang kantor. Direktorat saya di Kementerian Perhubungan di Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana Perkeretaapian pada saat itu. Rumah saya di belakangnya kantor. Itu kontrak, Pak, di belakang kantor. Kenapa di belakang kantor persis? Karena saya supaya biaya transportnya nggak ada. Saya jalan kaki. Iya. Jalan kaki aja. Tujuannya itu aja efisiensi. Nah, dapat 3 bulan saya mau mundur. Nah, kenapa disayang? Karena saya pertama cleaning service itu datang di kantor duluan saya, Mbak. Lebih dulu Pak Hendy daripada CS ya Pak ya? Karena istri saya ada di Jember, anak saya di Jember semua. Saya itu nggak bisa tidur lagi sudah. Kan pegawai negeri di Jakarta itu di mana-mana pegawai negeri termasuk di Jakarta. Jam 4, jam 5 bubar kan jam 4. Saya nggak pulang, Mbak. Saya pulang itu sampai jam 10 malam. Kebetulan di situ ada bos saya itu yang memang suka ngelembur, saya nemenin. Padahal saya nggak ada kerjaan, ya diem nemenin gitu aja.
Mereka meragukan kerjaan kita, padahal kita sudah punya pengalaman. Dan pada saat itu kami punya 4 pimpinan. 4 pimpinan itu saya layani semua, 4-4-nya. Saya minta, Pak, ada kerjaan lagi? Ada kerjaan lagi mana, Pak? Kerjaan. Mulai ngetik sampai ngeposkan surat, pada saat itu kan ngetik dan ngeposkan surat sendiri. Mimpin rapat saya ikut sendiri, saya lakukan sendiri. 4 pimpinan saya semua tuh saya layanin saya sendiri. Padahal karyawannya tuh banyak sekali, Mbak. Karyawan kan banyak sekali kalau di Jakarta pada saat itu. Dan itu suka sama saya. Begitu saya mengundurkan diri nggak boleh. Dan saat itu alhamdulillah memang Gusti Allah memang maha adil, dan kami pada saat kami mengundurkan diri ada pimpinan kami, Direktur Jenderal kami Pak Suyono namanya, melihat kami sendirian jam 8 malam. Ditanya, kamu siapa? Katanya, itu dirjen saya. Saya Hendy, Pak. Gitu. Kenapa kamu kok belum pulang? Iya, Pak, rumah saya di belakang ini, di belakang kantor. Ini ada ini, kami mau cari orang yang sudah punya posisi jabatan untuk sekolah di Austria. Anda mau sekolah di Austria? Oh siap, Pak. Sekolah apa, Pak? Belajar ilmu jembatan. Oh siap, gitu. Ya, itu pertama kali. Ya sudah, kamu besok urusin paspor. Ngomong paspor ini nggak ngerti saya, Pak. Apa paspor? Apa ini? paspor itu Nggak ya? ngerti, Mbak, ngerti. Blow on bener, Pak. Ini anak lahir dari desa betul gitu. Jadi ngurusin paspor, kami ngurusin pada saat itu dibantu teman-teman. Selesailah 2 hari selesai, dan kami belajar di Austria 3 bulan. 3 bulan di sana, Pak Hendy. Belajar di Austria, belajar jembatan. Bagaimana keluarga di Jember Bapak kabari seperti itu? Pasti senang ya, Pak? Bahagia sekali. Bahagia pertama itu saya ke luar negeri. Karena pada saat itu tahun 92, Iya. 93 belum ada keluarga saya yang keluar negeri. Belum ada keluarga saya, dan belum ada yang berangkat haji pada saat Iya. itu. Ya, keluar negerinya di Eropa lagi belum ada sama keluarga kami. Tapi kalau ke Singapura kan ini sudah sering ya. Ke Eropa belum. Nah, pada saat kami sekolah di Austria, istri saya senang. Senangnya apa? Pertama, nggak ngirimin uang lagi. Nggak ngirimin uang lagi. Istri saya itu dagang, Mbak. Dari saya nikah, dagang, memang jualan baju. Rin Collection itu tahun 90, Mbak. Toko Rin itu ya, Pak? Iya, tapi di dalam kampung dulu. Di dalam kampung, terus pindah ke Jalan Melati dulu. Pindah beberapa tempat, berkali-kali pindah. Pastinya nggak sebesar ini masih dulu ya, Pak? Enggak, ya masih kecil-kecil, Mbak. Termasuk jualan di kampung kami itu. Dan itu waktu kami sekolah di Austria, pulang dari Austria, nah ini sudah mulai. Mulai kami diberikan tanggung jawab untuk memasang jembatan di sepanjang dari Lampung sampai Lubuk Linggau. Lampung Lubuk Linggau itu 1.200 km, Mbak. 1.200 km. Ya, di situ ada hampir 700 jembatan yang saya pasang sendiri, Mbak. Wow. Gitu, jembatan dari Austria ada di situ, Mbak. Dan itu saya kerjakan hanya cuma 2 tahun. Nah, itu 2 tahun. Dan itu dari situ baru orang melihat ini anak-anak kampung ini siapa ini lagi gitu. Di situ mulai, Mbak, gitu. Sembari juga istri saya pun juga bekerja dia memang passionnya memang di bisnis ya, Pak? di bisnis, di fashion, kesukaannya. Begitu kami ada di Jakarta itu lebih enak mengembangkannya. Istri saya ke Jakarta nyari barang, disitulah bangkitnya bersama-sama. Istri kami naik, kami pun juga naik di situ. Baik, cerita sukses Pak Hendy ini masih akan kita lanjutkan setelah jeda. Kita saksikan bersama-sama hiburan musik dari Novi dan juga Sabda. Dari cintaku
sungguh memintamu, jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Di antar ketua dan jajaran pengurus DPC Partai Politik Pengusung, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun atau Gus Firjaun, Jumat siang tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Jember. Pasangan kolaborasi pengusaha dan ulama ini resmi melakukan pendaftaran bakal calon bupati dan wakilnya untuk mengikuti kontestasi Pilkada Desember 2020 mendatang. Ditandai dengan penyampaian secara verbal di hadapan para komisioner KPU, Bapak Paslon ini resmi menyerahkan berkas pendaftarannya. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial Talkshow FTV Jember. Masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bapak Hendy Siswanto. Ya, Pak Hendy masih bercerita mengenai perjalanan karir Pak Hendy. Betul, Kita ya. lanjutkan ketika Pak Hendy bekerja di Kementerian Perhubungan. Ya. Itu Pak Hendy menyelesaikan hingga masa pensiun, Pak Hendy? Enggak. Jadi saya pensiun ini, saya minta pensiun dini. Kenapa Pak Hendy? Jadi pensiun dini dasarnya saya ada satu perjanjian sama anak saya. Memang kami bukan latar belakang keluarga pegawai negeri, memang nggak ada memang itu. Dan kami berpisah sama keluarga itu jarak jauh-jauhan terusan. Jadi setiap kami mulai jadi pegawai negeri itu setiap 2 minggu sekali kami ketemu. Itu pun cuma semalam. Setiap 2 minggu saya pulang ke Jember, setiap 2 minggu saya pulang ke Jember. Itu pun cuma hanya Hanya semalam-semalam semalam aja. saja. Dan itu wajib pulangnya. Kalau enggak istri saya bisa marah itu. Bisa marah. Jadi waktu itu kan liburnya kan Sabtu Minggu ya. Iya. Itu betul-betul kami pulang malam, pulang balik lagi Senin pagi sudah di sana. Itu kami lakukan berpuluh-puluh tahun di situ tuh. Dan anak saya nyampaikan boleh ke pegawai negeri tapi sampai umur 50 berhenti. Ini perjanjiannya ya, Pak, ya? Perjanjiannya. Nah pada saat itu kami pas umur 50
Sumur 50 kami ada pekerjaan besar sekali, yaitu ada satu proyek di pembangunan perkeretaapian di Semarang Bojonegoro pada saat Iya. itu 200 km dan nilainya cukup besar, cukup fantastik. Dan pada saat itu kami diperintah sama Pak Budiono, Wakil Presiden, Iya. untuk menyelesaikan itu dalam waktu cepat karena Pak SBY mau meresmikan pada saat itu. Akhirnya kami kerja siang malam, tidak bisa, usia kami 50 lewat itu, lewat. Cuman karena memang saya kelihatan anak saya kelihatan sibuk bener, lupa kan anak saya. Saya nyogok sama anak saya beri sesuatu, dibelikan barang, dibelikan baju, sehingga lupa anak saya untuk saya disuruh berhenti. Nah, lewat sampai 4 tahun. Jadi Begitu sampai sudah Pak- usia 54. 54. Begitu saya usia 54 tahun 2014 itu saya mengundurkan diri. Dan posisi terakhir saya di jabatan kami pindah ke Jakarta. Selama saya pegawai negeri, Mbak, saya di Jakarta di pusat itu hanya sekitar 1 tahun. Iya. Selebihnya selama 24 tahun saya keliling di Indonesia. Saya keliling di Jawa, saya keliling di Sumatera, saya keliling di Sulawesi. Untuk di proyek pembangunan perkeretaapian se-Indonesia ini kami yang bikin, Mbak. Pak Kami Hendi bikin. mengerjakan gitu Ya. ya Pak ya. Kami yang bikin semua. Gitu. Khususnya yang paling besar kami itu mengerjakan di seluruh Jawa Tengah. Seluruh provinsi Jawa Tengah kami yang bikin. Gitu. Ya sekarang sampai dinikmati sama orang banyak gitu, gitu ya. Dan pada saat kami mengundurkan diri sama Pak Menteri saya pada saat itu, menterinya Pak Yonan, Iya. kami dikira bohongan karena posisi jabatan kami tinggi, Mbak, pada saat itu. Eselon kami eselon 2 di situ ya. Eselon 2 dan itu 3 bulan saya mengundurkan diri. Itu lucu kan itu itu lucu sekali. Jadi nggak ada cerita itu namanya orang sudah posisinya tinggi baru 3 bulan mau mengundurkan diri. Saya ditanya, saya panggil Pak Menteri, kenapa mengundurkan diri? Mau pulang, Pak, saya, Pak. Loh, pulang gimana? Pulang ke Jember, Pak. Kayak orang kampung. Ini memang orang kampung, Pak, saya. Saya rumah ada di mana-mana ada, Pak. Saya di sini ada, di luar kota saya ada tempat tinggal banyak. Tapi saya tinggal tetap di Jember, Pak. Itu tempat transit saja. Iya, saya suka pulang di kampung itu. Di Kampung Ledok sampai sekarang ini. Mau Sudah pulang, cinta Pak. di sana ya, Ya, Pak. jadi ini bukan ini apa ya? Kaitan sama pilkada-pilkada Iya. menunjukkan ini hebat ini. Iya, Enggak. enggak. Tapi dari dulu saya sudah begitu. 2014 saya punya enggak ada keinginan ngomong-ngomong pilkada itu sama sekali. Saya pulang ke Jember bukan dalam rangka mau ikut pilkada, tidak sama sekali. Sama sekali. Saya ingin menikmati dengan keluarga saya, itu aja. Gitu, Mbak. Dan kalau kaitan sama pilkada ini karena memang ada anak saya mantu, anak besan saya, anak mantu saya itu kan jadi ingin menjadi anggota DPRD, Iya. ingin menjadi anggota DPRD dan di situ karena ini anak ya, ya sudah saya bantu apa? Bantu caranya menang. Padahal saya nggak ngerti apa-apa tentang itu. Nggak ngerti politik, Pak, Nggak ini ya? ngerti sama sekali. Ilmu saya ilmu proyek gitu. Kalau ngomong proyek pembangunan di negeri ini gitu ya, kayak apa gitu. Ya mungkin saya sudah expertnya, jagonya, Pak Andi. expertnya saya udah profesor udah gitu. Karena kelamaan, Mbak, ngurusin proyek kelamaan ya, kelamaan. Dan ini menjadi pengalaman experience saya itu di situ. Dan pada saat saya ngelihat Jember pada saat itu kami pulang keliling-keliling lihat Jember ya, kok begini Jember ternyata gitu, Mbak. Gitu. Jadi 2014 Pak Hendi itu masih aktif di Kementerian Perhubungan. Masih sampai akhir 2014. Akhir 2014 Iya. akhirnya Pak Hendi memutuskan untuk resign Untuk dari resign dari ASN ya Pak ya. ASN. Dan itu disetujui tahun 2015. Akhirnya 2015 resmi Pak Hendi Resmi kami sudah berhenti. sudah pensiun dini. Pensiun dini. Bebas sebebas-bebasnya, enaknya setengah mati. Enak ya Pak? Enak Lebih sekali. plong gitu. Iya, enak sekali. Kami jumpa keluarga, kami kembali back to basic, jualan, ikut anak ya, dan itu usaha anak dan istri sama saya ikut, Mbak. Saya di situ langsung jadi komisaris perusahaan di kami, di ada Seven Dream Group, ya di Rin Collection pada saat itu kami ikut sama anak-anak itu. Ya sudah. Ya isinya orang pensiunan ini kan sudah bukan saya yang ngerjakan, cuman ya ngasih nasihat aja. Nasihat gini harusnya begini gitu. Terus ngubungkan sama teman-teman saya yang masih ada visi pekerjaan yang sama. Iya. Gitu aja, ngawin-ngawinkan gitu aja deh. Gitu menjalin network gitu ya, menjalin network di situ. Dan ternyata banyak manfaatnya di sini. Pak Hendi sekeluarganya ada bisnis apa aja sih Pak Hendi? Aduh banyak ya, Mbak, macam-macam ya, banyak sekali. Kami ada di bisnis
fashion, ada di apa namanya cut and fill untuk galian ya. Kami Iya. punya alat-alat berat untuk membuat jalan macam-macam. Tapi kami bukan pemborongnya, tapi kami punya alat beratnya untuk seperti membuat jalan baru. Kami yang pakai peralatan kami, sewakan alat-alat kami itu. Kami punya farm juga untuk peternakan ayam. Kami kerjasama dengan Pokpan. Kami sudah produksi per bulannya 200.000 ayam. Wow. Itu kita kirim ke Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah, kita kirim. Ada air minum Alkodiri, Alkodiri. Terus ada tempat wisata untuk teman-teman di Seven Rim City yang di Jayapura Ya. sana. Toko di Jakarta juga ada, di Semarang, di Jogja, di Madiun. Kami ada toko-toko busana muslim terutama. Itu dari kegiatan istri saya itu. Di saya itu sama desain-desain ya. Gitu. Pak Hendy ini jagonya bisnis dan juga proyek kementerian tadi ya Pak ya. Ya. Gimana ceritanya sampai akhirnya Pak Hendy ini maju ke dunia politik sekarang Pak? Kami maju ke dunia politik ini cuman melihat satu Mbak kemarin. Ya. Karena saya ikut anak saya keliling-keliling itu Mbak. Keliling-keliling ke Jember dan lihat ternyata Jember ini jauh dari yang saya pikirkan pada saat itu. Ternyata Jember ini kebanyakan orang miskin di Jember Mbak. Gitu ya Pak? Iya. Dan saya belum bisa menerima kondisi Jember ini seperti ini. Bayangan saya pada saat itu Jember pada saat bupatinya dulu Letnan Kolonel Abdul Hadi dulu ya. Tahun 70-80. Itu sukses besar Jember. Sampai ini membangun ini Pak Abdul Hadi Pak. Ini. Iya. Ini pada zamannya pada saat itu gedung pemerintah ini terbaik di Indonesia Mbak. Di Indonesia loh ya. Iya. Kecuali minus dengan Jakarta jangan ya. Kabupaten maksud saya. Kabupaten. Enggak ada yang. Ini kalau Proyek dia dari pembangunan atas itu ini kayak terbaik ya Iya, Mbak. Indonesia Pak? Se-Indonesia. Minus dengan provinsi ya. Iya, iya. Jangan disamakan dengan Surabaya, jangan. Iya. Head to head dengan kabupaten. Ya, head to head dengan kabupaten. Keren Mbak. Ini di atasnya kayak Pak Sayap loh. Sayapnya Garuda. Iya. Bentuknya keren sekali, sangat keren. Beliau membangun juga Pasar Tanjung, Masjid Al Baitul Amin. Iya. Masjid Al Baitul Amin itu konstruksi terbaik Asia pada saat itu. Karena konstruksi kubahnya itu bentuk pakai konstruksi beton semua, Mbak. Kubahnya itu beton pada saat itu. Di mana itu ngitungnya aja susah. Saya kan orang teknik ya. Saya orang teknik sipil, saya bisa menghitung itu pakai sel ngitungnya itu. Sulit sekali pada saat itu. Nggak ada pakai komputer. Programmer pada saat itu nggak ada pada saat itu. Ngitung, Mbak. Ngitung, membuat hitungan integral pada saat itu tuh ampun Mbak. Bisa menangis-nangis itu kalau udah pada saat kuliah urusan matematiknya itu sangat sulit sekali. Integral yang susun 3 pangkat di bawah tingkat itu paling ampun. Dan itu dibuat pembangunan sistem menghitungnya untuk Masjid Al Baitul Amin. Itu Pak Abdul Hadi. Dan masjid itu terbaik nomor 2 se-Indonesia setelah Istiqlal. Wow. Gitu. Berarti di Hebat. zaman Pak Abdul Hadi ini banyak sekali perubahan untuk Jember ya Pak? Perubahannya itu signifikan seperti metropolitan pada saat itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata Pak Abdul Hadi pada saat itu beliau turun Pak, turun langsung ke lapangan, menyapa warganya langsung, menyapa para petani. Dan jangan salah, pada saat membangun Masjid Al Baitul Amin itu, dana untuk masjid itu sekitar 60-70% dari petani Pak. Dari petani ya Pak? Iya, Pak Abdul Hadi Bupati minta sumbangan tuh. Bupati minta sumbangan dulu Mbak, Iya. ke petani. Kok berani? Berani karena petaninya dibantu sama Bupati. Sukses kaya-kaya orang Jember Mbak. Petani-petani Jember kaya, petani tembakau kaya-kaya dulu. Gitu, dibantu sama Bupati Mbak, bisa keluar ngirim barang langsung ke Bremen. Gitu Mbak. Berarti ekspor bupatinya semuanya. mempermudah petani, petaninya membantu Pak Abdul Hadi ya Pak ya? Membantu pemerintah. Gitu. Pak Abdul Hadi membuat masjid, diminta kamu membantu. Bantu apa? Aku minta sapi, dikasih sapi Mbak. Bantu gabah 1 ton, gitu. Ini terjadi di Jember. Iya. Dan Pak Bupati itu betul-betul merakyat betul, melayani betul ke masyarakat. Bupati Jember pada saat itu Mbak, kalau jam 10, jam 11 malam naik becak, jalan. Naik becak. Iya. Untuk apa itu Pak? Ke pasar-pasar. Untuk menyapa rakyatnya? Bukan mungkin? menyapa rakyat, ngecek harga. Ngecek harga Pak? Berapa harganya? Untung nggak harga segini? Begitu Mbak. Keren Mbak. Kalau sampai harganya mahal, untung harganya kenapa kok murah sekali? Ini rugi. Dulu tuh tidak ada cerita tentang cabai harganya
murah sekali terus gubis dibuang 100 perakan Iya, sekarang iya. Mbak. Nggak ada kita dulu Mbak. Itu mereka semua petani sukses pada saat itu. Nah ini Pak Abdul Hadi. Dan itu saya melihat saat ini tidak terjadi lagi. Mulai zaman itu sampai Pak Abdul Hadi sampai saat ini tidak ada Pak Abdul Hadi baru. Dan saya melihat pergerakan Pak Abdul Hadi dan sampai sekarang, saya melihat itu tidak terlalu sulit rasanya untuk membalikan Jember yang hebat seperti dulu Mbak. Hal apa sih Pak yang membuat Pak Hendi ini prihatin untuk akhirnya mau maju dalam kontestasi pilkada ini? Kemiskinan. Kemiskinan. nomor Kemiskinan dan banyaknya pengangguran di Jember. Dan saya tidak rela itu. Kenapa saya tidak rela itu? Karena di Jember itu harta karunnya banyak Jember Mbak. satu. Iya, sebenarnya seperti itu ya Pak. Iya, lucu di Jember ini. Di Jember ada salah satu perusahaan daerah di sini Jember. Saya nggak akan sebut perusahaan daerahnya apa. Iya. Nggak mampu ngegaji karyawannya. Kok bisa ya? Alasannya COVID. Enggak lah menurut saya. Saya Tukurin Collection masih mampu membagikan karyawan dan saya tidak pernah mem-PHK satupun. Karyawan saya, kami ada 480-an karyawan kami. Tidak ada satupun yang tidak kami berhentikan. Kenapa? Orang ini masalah COVID ya COVID saja. Iya. Ekonomi tetap harus bergerak. Gitu, tapi tetap merubah kebiasaan seperti kita saat ini harus pakai Iya. facial seperti ini, ya harus bersih itu saja. Tapi ekonomi harus tetap bergerak. Ini ada di salah satu perusahaan daerah di sini nih, karyawannya nggak kebayar tuh, perusahaan daerah pemerintah daerah. Bingung saya. Mungkin Seven Dream Group bisa memberikan tips Pak bagi perusahaan daerah itu bagaimana sih agar akhirnya bisa bangkit di tengah pandemi ini? Ya tentunya saran saya harus melakukan kolaborasi, sinergi kolaborasi dan akselerasi. Apa sinergi itu? Sinergi itu namanya bupati, pemerintah daerah, Ya. itu harus bersinergi dengan anggota DPRD, Hmm. bersinergi dengan Bapeda, bersinergi dengan BPKD, di situ harus berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk musrenbang. Itu Mbak. Jadi kalau sudah berkolaborasi di situ dengan ada musrenbang, ya, itu produknya masyarakat apa yang diperlukan masyarakat itu tepat sasaran. Gitu. Tapi kalau ini direncanakan sendiri, ya nggak mungkin itu akan tepat sasaran. Apalagi dana anggaran APBD kita nggak terlalu besar, Mbak. Nah itu terjadi. Yang jelas tipnya adalah perencanaan itu harus betul-betul matang di depan dan harus bersama-sama, bukan direncanakan sendiri, gitu Mbak. Nah itu kalau kami akan saya lakukan itu. Ya baik Pak Hendi dan juga pemirsa, kita harus jeda sejenak. Kita saksikan hiburan musik dari Novi dan juga Berlian. Kau satu terkasih, ku lihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diri
mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, oh, percayalah. Kamis 24 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menggelar pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember. Bertempat di Aula Edelweiss Hotel Cempaka Hill, Kecamatan Patrang, 3 pasang kontestan Pilkada 2020 ikuti pengundian nomor urut ini. Salah satunya pasangan Hendy Siswanto Gus Firjaun. Paslon kolaborasi pengusaha dan ulama ini dalam pengundiannya mendapatkan nomor urut 2. Luar biasa, silakan ditunjukkan ke kamera, tahan Bapak Ibu. Pasangan calon ini berangkat dari koalisi Partai Nasdem, P3, Demokrat, Gerindra, dan PKS. Dari pengundian nomor urut tersebut, paslon ini selanjutnya menjalani masa kampanye hingga hari tenang sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Ageng Widya dan juga Bapak Haji Hendy Siswanto, calon Bupati Jember nomor urut 2. Baik Pak Hendy, saat ini Pak Hendy kan memasuki masa kampanye, maju dalam pilkada ini menggandeng Gus Firjaun. Apa sih Pak Hendy yang membuat Pak Hendy ini menggandeng Gus Firjaun untuk maju dalam kontestasi pilkada ini? Ya,
Pertama saya menggandeng Gus Wirjon ini karena beliau adalah seorang ulama, Iya. seorang ulama, dan di Jember ini betul-betul daerah yang sangat beda dengan daerah lain. Jadi memang kekentalan agamisnya tuh lebih tinggi di Jember ini daripada di daerah-daerah lain. Iya. Tentu itu harus disadari betul, dan kami sadar itu, dan itu adalah satu pilihan utama. Saya harus menggandeng seorang Gus atau seorang kiai, siapa aja gitu pada saat itu, semangatnya gitu. Dan kami mencari mana yang tepat, dan ketemulah Gus Wirjon. Tapi terus terang aja Gus Wirjon pada saat itu beliau kurang nggak mau, beliau itu nggak mau jadi wakil, nggak mau, Iya. nggak mau. Betul, ini yang ingin ngurusin pesantrennya, karena beliau tuh putranya Ki Ahmad Siddiq, Iya betul. dan di pesantrennya tuh nggak ada yang ngurus lagi. Iya. Saudara-saudara yang lain ada yang perempuan-perempuan, jadi kan ngurus pesantren kan tinggal Gus Wirjon yang laki itu. Jadi kami terus berusaha untuk meraih beliau. Bagaimana rayuannya, Ya, Pak? saya bilang, saya 4-5 kali datang ke rumahnya. Ini serius nih, saya serius gitu. Sedikit saya bilang sama Gus Wirjon, akhirnya yang terakhir ya tetap karena kami ya orang pernah orang birok, pernah orang jadi entrepreneur, jadi birokrat, jadi entrepreneur lagi kan. Iya. Jadi pengalaman kami ya lebih dikit lah daripada beliaunya gitu ya. Gitu ya. Ya mungkin masalah merayu mungkin agak lebih dikit gitu. Akhirnya kelepek-kelepek gitu ya Gus Wirjonnya. 4-5 kali lah saya datang ke beliau tuh. Saya sampaikan yang pertama, saya ngomong letter secara ilmu, dan menyampaikan Gus jenengan kan punya orang ulama yang banyak ilmunya. Silakan jangan hanya di pesantren Gus untuk memberikan ilmunya pada itu kan biasa sudah. Keluar dong Gus, di luar. Iya. Di luar tuh banyak orang yang memerlukan harus bagaimana tentang hidup ini. Iya. Semangat hidup ini bagaimana gitu. Bagaimana mereka bisa bahagia. Nah, ilmunya Gus keluarkan di sana. Aduh, biar itu orang lain aja. Nggak mau juga. Waduh gitu. Saya cari akal itu. Cari akal apa akal saya itu. Gus gini aja udah. Dan itu disaksikan beberapa ustadz sama Gus pada saat itu di rumahnya Gus Wirjon di pesantren itu. Gus, saya minta izin. Boleh nggak Gus? Izin apa? 1 minggu aja. Saya mau masang fotonya Gus Wirjon sama saya di DP saya. Iya. Di display picture saya WA, saya pasang di situ. Tapi jangan dikasih calon bupati gini, nggak usah nama-nama. Enggak Gus, foto aja, fotonya Gus Wirjon sama foto saya gitu. Mau dia, kena kamu, gitu. Kena kamu udah ini kena ini. Ini yang saya katakan, saya lebih pengalaman saya daripada dia gitu. Masalah rayu-merayu gitu. Begitu saya pasang, Mbak, ini bener ini cerita nyata. Begitu saya pasang di WA saya, maaf di handphone saya ini phonebook saya ini ada 42.000 Mbak. Wow, 42.000 kontak ya Pak. 42.000 kontak phonebook saya, dan itu aktif semua itu, aktif semua, bukan nambah bukan, ribuan orang. Begitu saya sama pasang dengan Gus Wirjon, nggak sampai 10-15 menit Mbak. WA itu masuk ngebalas Pak, gitu, dari mana? Mulai dari Jember sampai ke Jakarta Pak. Semua ngebalas, ini bener Gus Wirjon mau. Gus Wirjon kan nggak mau. Saya bilang, siapa yang ngomong Gus Wirjon mau atau nggak mau? Saya cuma masang fotonya kok. Gitu. Gus Wirjon itu begitu saya pulang ditelepon saya, Pak Haji, ya apa ini? Ya kenapa Gus? Ini orang-orang pada tanya ini, udah enak itu kalau gitu fotonya diganti aja Pak, jangan foto saya. Loh, Gus Wirjon kalau ada orang telepon, Gus Wirjon bilang, saya tidak mau jadi wakil bupati, gitu aja. Fotonya itu cuma kelakuannya Pak Jendi aja gitu. Gitu aja Gus. Ngoten nggih. Nggih Gus, bilang gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang nelpon Gus Wirjon itu para ulama-ulama besar. Nelpon bukan bener Gus jadi wakil, bukan begitu. Bukan konfirmasi ya Bukan Pak? Ya? konfirmasi. Alhamdulillah Gus, jenengan sudah jadi wakil. Ini yang ngomong ulama lebih tinggi lagi. Takut dia gitu. Merasa terdukung Gus Wirjon. Bukan, artinya mereka akan sangat hormat. Gus Wirjon ini sangat hormat dan takdim dengan para kiai. Para orang-orang tua kiai itu sangat takdim. Beliau tuh sangat nurut sekali sama kiai. Gitu. Jadi begitu ditanya gitu, Gus Wirjon, aduh, jadi ngomong dia bingung menjawab tidaknya, menolak gitu. Nah itu, tapi sambil lalu selama 1 minggu saya melakukan lobby ke para kiai-kiai beliau yang di pesantren di Ploso, di
di pelosok, di Kediri kan banyak kiai-kiai beliau. Itu kami di PPWNU kami melakukan lobby bahwa kami mendeklarasikan diri bahwa saya sampai sekarang wakil saya adalah Gus Wirjon. Gus Wirjon masih belum mau. Oh gitu ya, langsung telepon, diangkat telepon. Yang telepon kiai bukan saya lagi gitu. Tapi alhamdulillah Gus Wirjon langsung jatuh cinta betul gitu. Jatuh cintanya begini, saya tanya, Gus, jenengan kenapa kok mau sama saya? Gitu. Tanya balik kan, gitu. Kok enak dia tanya terusan kan? Saya tanya juga, kenapa Gus kok mau jadi wakil saya? Gini Pak Haji, kalau orang namanya cinta, kalau sekali ditolak, mungkin tidak akan balik lagi. Iya. Mungkin kalau nggak cinta. Tapi kalau orang cinta, ditolak balik sampean itu cinta betul Mas ya kayak gitu. Alhamdulillah Gus gitu. Nah itu Gus. Artinya gini Gus, kalau saya hanya ingin mencari wakil bupati sekedar untuk mencari harta kekayaan, saya mungkin nggak perlu sama Gus Wirjon, cari bersama-sama bisnis sama saya, gitu. Ini kan Gus Wirjon saya cari apa? Untuk Jember Gus, untuk Jember saudara kita yang lebih banyak lagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi ya. Dan tapi semangat kita masih semangat 17 tahun gitu ya. Dan saudara kita yang masih banyak yang miskin, ayo Gus kita angkat bersama-sama. Itu semangatnya. Baru saja Pak Hendy dan juga Gus Wirjon mengikuti masa debat untuk yang pertama ya. Iya. Adakah poin Pak yang belum disampaikan ketika debat kemarin? Banyak. Mungkin bisa disampaikan di sini karena di sana belum tersampaikan. Untuk sesi debat kedua nanti. Tapi yang jelas begini ya, yang debat kemarin itu mungkin saudara-saudara di Jember, saudaraku di Jember menilai Pak Haji Hendy ini kok mengkritik terus gitu ya. Kok mengkritik terus petahana, mungkin begitu ya. Sebenarnya saya di dalam debat kemarin itu saya sampaikan bahwa kami dan Gus Wirjon itu bukan dalam rangka mengkritik, tidak. Kami dalam rangka menyampaikan, menebar kebaikan dan menyampaikan kebenaran. Itu dalam rangka itu tadi. Jadi kami menebar kebaikan dan menyampaikan kebenaran yang di Jember. Yang terjadi memang itu yang di Jember. Saya tanya, apa betul Bu ini ada apa betul Bu? Betul itu siapa yang tanggung jawab? Itu aja saya tanya gitu. Supaya itu disalahartikan sama orang-orang yang kenapa? Itu disalahartikan. Ya disalahartikan mungkin sebagian aja yang menyalahartikan itu kok mengkritik terus. Nah tentang ngomong program nanti gitu kan masih 2 sesi lagi gitu. Jadi kalau ngomong teknis, kalau kemarin saya ngomong teknis ada beberapa paslon ngomong teknis harus begini kan sudah ada bagiannya. Nanti ngambil kekuasaan lagi nanti. Jadi yang kita maksudkan musrenbang tadi, musyawarah perencanaan dan pengembangan itu mengikut sertakan stakeholder. Kalau bupatinya kebanyakan ngomong teknis, dikerjain sendiri bupatinya nanti. Itu namanya nanti struktur yang ada di pemerintahan itu kan sudah jelas Mbak. Dan apa fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi Bapeda yang saya sampaikan itu. Dan itu harus betul-betul difungsikan betul. Jadi artinya kalau kami mencerita tentang teknis betul bukan dalam rangka mengambil porsinya orang tidak, tapi bahwa kami juga paham lah gitu. Nanti di sesi kedua aja Pak. Di sesi kedua aja insya Allah kita terangkan lagi. Iya Pak Hendy dan juga pemirsa, sebelum kita ke segmen selanjutnya kita harus jeda sejenak. Namun pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen terakhir kita akan memberikan kuis kepada Pak Hendy. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah hiburan musik dari Novi dan juga Agil. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua.
bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, intan jadi mulia, bukan hayalan yang aku berikan, tapi kenyataannya nyata. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku kenang jua. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, pintu jadi permata, hina jadi mulia, bukan hayalan yang aku berikan, tapi kenyataannya nyata. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial talk show. Masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bapak Hendy Siswanto di sini. Ya, Pak Hendy, mungkin sebelum saya memberikan kuis kepada Pak Hendy, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih Pak optimisme Pak Hendy dalam gelaran Pilkada 2020 ini? Apa sih harapan-harapannya? Ya, saya di gelaran Pilkada 2020 ini saya sangat berharap kepada masyarakat Jember, betul-betul masyarakat Jember ini mengambil haknya. Iya. Ini adalah kesempatan yang pertama dan kesempatan terakhir menurut saya. Iya.
Kenapa kesempatan pertama, kesempatan terakhir, kan masih ada lagi pilkada berikutnya. Iya. Maksud kami di 5 tahun terakhir ini bisa kita rasakan persoalannya yang ada di Jember, Iya. yang sangat beda sekali dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Iya. Justru kesempatan yang ini kalau tidak diambil lagi dan ini dipimpin seperti ini lagi ke depan lagi 5 tahun ke depan, justru akan mengakibatkan kerusakan yang lebih terpuruk lagi. Iya. Makanya saat untuk kebangkitan Jember masih ada kesempatan ke depan. Iya. Kesempatannya apa? Datanglah kawan-kawan semua, saudara-saudaraku semua di Jember ke TPS nanti tanggal 9 Desember. Silakan datang semua ke TPS, ambil kesempatan haknya itu, pilih yang terbaik di Jember ini. Betul. Dan kita dalam pesta demokrasi ini semua kita bersaudara, kita semua bersaudara, beda pilihan tidak masalah. Tapi setelah nanti ditentukan pilihannya, mari semua harus bersatu. Saya tetap mengajak semua, tidak ada ini ikut paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kalau memang saya terpilih nanti, saya tidak akan membeda-bedakan. Iya. Ini 1, 2, dan 3 itu semua adalah keluarga kita. Iya. Keluarga besar Jember yang harus mendapatkan hak yang sama. Ya. Jadi Pak Hendy dan Gus Firjo ini sangat optimis untuk maju dalam pilkada ini ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya Pak Hendy, di segmen terakhir saya akan memberikan kuis kepada Pak Hendy. Kuis ini tebak cepat, jadi saya akan memberikan pilihan kata dan Pak Hendy hanya diperbolehkan memilih salah satu kata. Ya, Baik, bisa dipahami ya Pak? Siap, Kita insya mulai. Allah. Pengusaha atau politisi? pengusaha. Gimana politiknya nih Pak? Politik itu bagian satu objek yang berbeda. Kalau saya dengan pengusaha ini, saya bisa dengan pengalaman pengusaha ini bisa untuk berpolitik. Ya betul. Karir atau pengabdian? Pengabdian, Pengabdian. Politik atau bisnis? bisnis dong. Optimis atau pesimis? Sangat optimis, Dinamis atau stagnan? harus dinamis. Usaha atau doa? Doa. Doa. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Hendy Siswanto, calon Bupati Jember 2020. Ya Pak Hendy, mungkin sebelum saya menutup program, ada yang ingin disampaikan lagi kepada pemirsa di rumah atau ajakan untuk datang ke TPS 9 Desember nanti Pak? Ya, saya berharap kepada saudaraku semua di Kabupaten Jember, Ya. mari tanggal 9 Desember kita harus betul-betul ini momen sejarah buat kita. Hadirlah semua, sehatkan diri semua. Jangan lupa 9 Desember pagi hari berangkatlah semua ke TPS. Jangan golput. Jangan golput, itu adalah hak kita semua. Ya. Pilihan sudah di depan mata. Dan semua paslon 1, 2, 3 semuanya sudah menyampaikan visi misinya. Betul. Informasi insya Allah semua pada sudah paham. Di situ dengan mengucap bismillah, baca sholawat, sehat badan, pilih yang terbaik. Dan inilah kesempatan buat kita semuanya. Tujuan utama memilih bukan untuk memilih bupati saja, tapi lebih dari itu yakinkan bahwa pilihan Bapak Ibu dan saudaraku semua adalah yang akan bisa membantu kita semuanya. Bukan hanya membantu segelintir orang atau segolongan saja. Ya. Insya Allah Jember harus tersenyum, Jember harus makmur, Jember wajib sejahtera, dan Jember wajib berkeadilan. Insya Allah wiswayai benahi Jember. Wis waya yang benahi Jember. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Hendy Siswanto, calon Bupati Jember 2020. Sukses selalu Bapak. Terima kasih juga kepada pengiring musik kita, Novi Triana, Sabda Arsi, Berliana Ayu, dan Ibnu Agil. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Widya undur diri dan sampai jumpa. Terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkanmu. Kau yang selalu memperhatikanku, dan sebenarnya aku juga begitu. Maafkanku yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu, hingga akhirnya kau pergi
tinggalkan aku. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela kau dengannya. Memang salahku terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkanmu. Kau yang selalu memperhatikanku, dan sebenarnya aku juga begitu.